Tetap bangkit berdiri, kita akan membaca teks khotbah hari ini. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-8, seluruh 13 ayat. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Anda semua membaca bersama-sama ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena itu hati nurani mereka lemah dan hati nurani mereka dinodai olehnya. Bersama-sama, makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Slide-nya belum diganti, sebentar. Ayat yang ke-8 bersama-sama. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu apabila makanan jadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Welcome, selamat datang kepada setiap Anda di rumah Tuhan di hari Sabat, hari perhentian ini. Khususnya kepada Anda yang baru pertama kali join dengan kita atau baru beberapa kali beribadah di ICC Melbourne. Kita berada di dalam satu seri khotbah yang baru, itu sebab sangat bersyukur Anda bisa hadir di khotbah dari pertama dari 5 khotbah, God willing. Kalau Tuhan berkenan, kita akan membahas bagaimana Injil Kristus membentuk keputusan keseharian hidup kita. Ya, hari ini kita akan melihat satu tema yang diberi judul ketika Injil membentuk keputusan hidupmu. Saudara, setiap hari kita mengambil keputusan, dan apakah keputusanmu itu dipengaruhi, dibentuk, disetir oleh Injil atau yang lain? Itu yang kita akan pikirkan bersama. So, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana Anda tahu Anda orang Asia? Jawabannya banyak, saudara ya. Bagaimana Anda tahu Anda orang Indonesia? Kalau Anda sudah pernah makan Indomie di dalam 12 macam rasa gitu ya, dimasak dengan cara yang berbeda-beda, itu orang Indonesia. Ya. Tapi ada jawaban lain, saudara. Kalau Anda disapa oleh teman Anda dengan pertanyaan, udah makan belum gitu ya. Begitu ketemu langsung nanyanya, have you eaten gitu ya, bukan apa kabar. Itu namanya Anda orang Indonesia, Anda orang Asia. Dan bahkan saudara, kalau pembicaraan tentang makanan itu menjadi serius banget, lalu menjadi hal yang teologis. Ya, orang Asia itu biasanya punya 2 hal yang sangat penting, yaitu leluhur dan makanan. Dan biasanya mereka itu jadi satu, saudara, 2 topik yang besar itu. Bayangkan kalau Anda pergi ke rumah
nenek Anda, kakek Anda, lalu di sana ada ayam goreng yang lezat kelihatannya. Lalu ada sate babi di sana. Anda kepingin langsung ngambil dan menyantapnya, tiba-tiba tante Anda bilang, jangan pegang. Kamu kan sudah Kristen, ini untuk kakek. Lalu Anda bingung, loh kakek kan gak di sini. Kakek sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Iya memang ini makanan untuk diberikan kepada kakek dan leluhur yang lain. Tapi kemudian cousin Anda bilang begini, gak apa-apa makan aja, gitu aja kok, repot. Saudara, kemudian Anda stuck antara mau makan apa enggak. Kalau saya makan, apakah saya tidak menghormati leluhur saya? Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami drama semacam itu di keluarga besar Anda. Saya mengalaminya berkali-kali setiap kali ada sembayang leluhur. Dulu waktu keluarga besar saya sebagian besar belum percaya Kristus. Pertanyaannya adalah apa yang saya harus lakukan kalau makanan, iman dan kebebasan saya itu bertabrakan, saudara. Tapi yang menarik drama seperti itu bukan hanya drama yang terjadi di banyak keluarga Asia, tapi juga drama yang terjadi di 1 Korintus. Saudara, orang Korintus juga foodie. Anda tahu itu? Mereka juga suka makan, saudara. Dan isunya adalah bahwa Paulus bilang, bukan apa yang ada di piringmu, tapi apa yang ada di hatimu, orang Korintus. Dan dia tidak memberi mereka, Paulus tidak memberi mereka aturan, tapi dia memberikan mereka itu Injil Kristus Yesus, perspektif Injil yang menolong orang Korintus untuk bisa membuat keputusan dengan bijaksana. Ini yang kita akan lihat sama-sama. Saya akan mulai dengan ide besarnya dulu. Ini ide besarnya, saudara. Injil itu membentuk bagaimana Anda membuat keputusan. Bukan hanya dengan apa yang Anda tahu, bukan hanya dengan doktrin, bukan hanya dengan hakmu apa, tetapi melalui kasih yang mempedulikan orang lain dan merefleksikan Kristus. Saudara, khotbah ini ratingnya PG, ya, bukan parental guidance, tapi pervasively gospel centered. Ya, Anda akan melihat Injil dan saya harap setiap minggu siapapun yang khotbah dari mimbar ini Anda diberikan Injil Kristus yang semakin dalam meresap di dalam tulang sumsummu sehingga setiap keputusan yang Anda buat itu didasari, disetir, dibentuk oleh Injil Kristus Yesus. Mari kita melihat yang pertama, divisive issue-nya apa. Lalu kita akan melihat the lessons dan the motive. Mari kita lihat yang pertama dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, pada waktu Paulus bilang now concerning, sekarang tentang daging persembahan berhala, dia sedang mulai topik yang baru. Jadi kalau Anda ingat 1 Korintus ini korespondensi, saudara. Jemaat punya kebingungan, dia tulis surat ke Rasul Paulus, pendiri gereja. Lalu Paulus itu nulis surat balik kepada jemaat Korintus, ini loh solusi dari masalah-masalahmu. Nah, saudara, ini masalah yang ketiga dari 6 masalah. 2 yang kita sudah lihat itu soal pernikahan dan singleness beberapa waktu lalu. Sekarang topik yang ketiga yaitu apa? Tentang makanan yang dipersembahkan kepada leluhur, kepada berhala. Supaya Anda tahu konteksnya seperti itu. Rupa-rupanya, saudara, makanan ini adalah hal yang sama sekali menjadi kebingungan bukan hanya di Korintus tapi di Kisah Rasul, di Galatia, di Roma. Kenapa? Karena kalau Anda pikirkan di zaman dulu orang itu pergi ke kuil. Untuk mereka itu sembayang, mereka bawa binatang yang kemudian dipotong untuk dipersembahkan sebagai binatang korban, entah itu ayam, merpati, kambing dan seterusnya. Dan biasanya, saudara, di pagan worship itu dibagi menjadi 3, ada yang dibakar ya untuk dewa-dewa yang disembah. Lalu ada satu bagian sepertiga itu diberikan kepada hamba Tuhan yang melayani, hamba kuil yang melayani gitu ya, bukan hamba Tuhan pendeta tapi orang yang bertugas pelayanan. Itu dikasih bagian ya dan sisanya dibawa pulang. Nah, saudara, bagi si orang yang tugas jaga kuil ini, ministernya ini, terus dia dapat dari keluarga ini, dia dapat dari keluarga itu, jadi banyak dapat dagingnya. Terus mau dikemanain? Dia sudah
makan cukup untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, karena dia punya banyak, karena setiap orang memberikan kepada yang bertugas melayani, itu sebabnya dia jual ke pasar. Jadi saudara, Anda harus bayangkan di banyak kuil pada waktu itu di Korintus, mereka itu potong kambing, potong sapi dan seterusnya, lalu dibakar, dimakan. Di sana ada restorannya di depan kuil, ada depotnya, saudara. Nah, ini yang membuat orang-orang zaman itu ketika jadi Kristen, mereka bingung, boleh enggak saya makan makanan yang dipersembahkan kepada Zeus, Artemis, dan berhala-berhala lain. Kalau saya beli ke pasar daging, saya kan nggak tahu ini dagingnya dari mana asalnya, daging di kuil atau daging dari langsung dari farm. Saya nggak tahu. Boleh nggak makan? Apa saya harus cari dulu stikernya halal gitu ya? MUI nggak ada di zaman itu. Bingung kan? Nggak ada stiker. Apa perlu stiker kita? Jadi nggak ada stiker, mereka selalu bingung. Nanti kalau saya makan makanan berhala, saya berdosa. Nah, itu sebabnya terjadilah perpecahan di dalam gereja Korintus. Karena ada dua grup ini, saudara. Ada grup yang namanya grup the strong, yang kuat. Nah, ini bukan label yang saya buat, tapi ini yang dibuat oleh Paulus sebetulnya. Paulus memberi dua macam label ini. Ya, buka Alkitab saudara supaya Anda bisa mengikuti dengan baik khotbah ini. Handphonenya dibuka di 1 Korintus 8. Siapa the strong ini, saudara? Mereka yang percaya, tadi kita baca di ayat yang ke-1. Mereka yang punya pengetahuan. Pengetahuan apa? 1, tidak ada berhala di dunia ini. Mereka tahu itu. Kedua, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa, Allah Yahweh, Allah Yehova. Di luar itu nggak ada Allah. Nggak ada Artemis, nggak ada Zeus, nggak ada Poseidon, nggak ada, itu semua khayalan buatan manusia. Itu kelompok yang kuat. Tapi kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang lemah, the weak. Ayat 9 itu Paulus memakai kalimat itu, jangan jadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi itu label yang Paulus berikan, saudara. Siapa yang lemah ini? Mereka yang mungkin tadinya itu adalah penyembah berhala. Mereka dari keluarga yang menyembah Zeus atau menyembah dewa-dewi lainnya. Lalu ketika mereka jadi Kristen, mereka terus makan daging yang dipersembahkan kepada dewa itu. Mereka itu sepertinya balik ke zaman dulu. Mereka tidak tahu apa yang diketahui oleh kelompok yang kuat itu, bahwa tidak ada Allah, tidak ada berhala, itu cuma berhala gitu ya, hanya ada satu Allah di dunia dan seterusnya. Nah, Paulus kemudian memakai sebuah kata yang dipakai selama 3 kali, itu sebab menjadi kata yang penting, saudara. Ingat kalau kita belajar Alkitab, ada kata yang diulang-ulang, itu kata yang penting. Kata yang penting di sini adalah kata hati nurani, conscience. Kata ini dipakai di ayat yang ke-7, 10, dan 12. Nah, saya harus menggarisbawahi ini karena gini, orang modern dengan orang di zaman Korintus itu beda memahami kata ini. Kalau kita hari ini, misalnya kita bilang, ini orang gak punya hati nurani. Itu maksudnya apa, saudara, kira-kira? Hati nuraninya lemah. Contoh ya, Anda nyolong di supermarket. Anda lewat aisle jualan permen, gak ada orang, gak ada kamera, lalu Anda ambil permen karet dikantongin, terus ngoyor keluar. Tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena Anda pikir supermarket membuat profit yang besar sekali, merugikan rakyat Australia. Jadi saya ambil aja gitu ya. Enggak merasa bersalah. Nah, itu apa? Nuraninya mati gitu ya, kita bilang gitu. Nah, di zaman dulu maksud Paulus bukan itu. Yang dimaksud Paulus justru sebaliknya. Orang yang nurani lemah ini terus menerus merasa bersalah. Kebalikannya kan. Jadi waktu makan makanan daging yang dipersembahkan pada berhala, mestinya nggak apa-apa, dia merasa bersalah. Dia merasa dirinya kotor kalau makan hal tersebut. Makanya saudara, nuranimu tidak bisa jadi penentu yang akurat sesuatu itu benar atau enggak. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, lalu Anda tanya Nurani bagaimana? Saya lakukan ini apa enggak?
Saya nipu pajak apa enggak gitu ya. Saya nyontek apa enggak gitu ya. Dan seterusnya. Kalau nurani Anda memang tidak dibentuk oleh firman Tuhan, Anda akan berkata, enggak apa-apa, semua orang juga melakukannya, enggak apa-apa, toh enggak ada yang tahu, enggak apa-apa, ini masih mending saya begini, yang lain lebih brengsek dari saya gitu ya. Akhirnya Anda membenarkan hati nuranimu, membungkam tadi keberatan hati nurani, dan akhirnya hati nurani Anda jadi sebagaimana yang Anda kehendaki. Nah, sampai di sini Anda sekarang paham apa yang menjadi isu yang terjadi di jemaat Korintus. Ada yang kuat, ada yang lemah, masing-masing berpikir pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Ada 4, saudara. Ada 4. Yang pertama, ayat 7 sampai ayat yang ke-13 kita akan lihat ada 4 pelajaran. Minimal ada 4, ada banyak sebetulnya ya, lebih dari 4, tapi saya ingin menggarisbawahi 4 saja. Yang pertama, isu ini adalah isu yang morally ambiguous, ambigu secara moral. Anda tahu ya ada kata ambigu dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata ambiguous. Maksudnya gini saudara, ini bukan isu antara dosa dan kesucian. Paulus tidak sedang berbicara soal hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh firman Tuhan karena itu berdosa. Misalnya, selingkuh di luar nikah. Pornografi. Saudara, Paulus tidak berkata begini, oh kalau kamu adalah anak muda dan kamu ada orang Kristen yang sudah dewasa, enggak apa-apa pornografi itu. Mungkin orang lain punya isu dengan dia, tapi kalau kamu tidak ketagihan, enggak apa-apa, nikmati saja, it's okay. No, karena pornografi itu pasti salah saudara. Pornografi itu pasti berdosa, demikian juga selingkuh, berjudi, mabuk-mabukan, perilaku abusif terhadap orang lain, itu semua dosa. Tidak ada excuse yang Anda bisa pakai untuk membenarkan semua itu. Tapi yang di 1 Korintus 8, makan makanan yang dipersembahkan pada berhala, itu bukan hal yang pada diri sendirinya adalah dosa. Ini hal yang ambigu secara moral, yang gak jelas, yang bisa didebat berjam-jam. Nah, kalau Anda pikir, iya tapi kan ini bukan isu yang saya alami sehari-hari. Oke, sekarang saya coba ekstrapolasi, itu bahasa keren saya coba aplikasikan kepada isu-isu lain yang Anda mungkin lebih sering akan alami. Dalam slide berikutnya, ya, saya ketemu 18 isu, saudara ya. Yang pertama, bolehkah saya minum alkohol? Boleh nggak sih minum bir di depan publik? Saya dulu bergumul banget soal ini, saudara. Kalau di restoran gitu ya, saudara, loh ini orang tadi khotbah sekarang minum bir di food court gitu ya. Boleh nggak, saudara? Padahal nggak mabuk loh. Padahal cuman 1 botol kecil ya, bukan botol yang gede banget. Boleh nggak merokok? Bukan ganja tapi rokok. Boleh nggak kalau merokoknya itu tidak rutin tapi hanya sekali-sekali? Kalau lagi pengen misalnya. Tanpa merusak tubuh yang adalah bait Allah. Tanpa menjadi ketagihan. Boleh nggak sih merokok? Saya social smoker katanya. Kalau sama temen doang. Boleh nggak mendengar musik sekuler? Saya dulu punya teman, saudara. Orang Kristen harus dengar Sandy Patty. Wah, apalagi pokoknya lagu-lagu yang semua artisnya Kristen. Zaman dulu, zaman saya tuh Sandy Patty, ada lagu rock tapi Kristen, ya namanya Petra. Ya udah dengerin itu aja. Jangan dengerin Michael Jackson, setan. Ya, John Bon Jovi, setan juga gitu ya. Apalagi Alice Cooper, Metallica dan seterusnya, itu semua setannya setan gitu kan. Boleh nggak main games yang berikutnya? Boleh nggak main Dungeons and Dragons tanpa melakukan sihir dan seterusnya? Boleh nggak saya nonton film atau TV show yang ratingnya R18+? Loh, saya kan sudah 21 tahun. Itu kan R18 toh, saya lebih kan dari 18, boleh nggak? Padahal ada scenes of violence,
seks dan seterusnya. Boleh nggak ke bar? Boleh nggak ke karaoke, saudara? Ini saya tanya beneran tuh ya, nggak ada yang jawab dari tadi ya. Ada yang bilang, itu mah boleh, itu mah boleh, itu mah boleh. Tadi setelah ibadah satu ada yang bilang, kalau saya tidak melakukan semua ini, saya kayak di penjara jadinya. Oh gitu ya. Yang berikutnya, boleh nggak saya ikut merayakan Halloween? Kalau punya anak, boleh nggak saya permak dia jadi Freddy Krueger? Wah, Anda tahu ya Freddy Krueger kayak apa? Atau dari menjadi Pennywise Evil Clown. Boleh nggak pakai jeans ke gereja? Boleh nggak pakai t-shirt, celana pendek dan sandal jepit? Saya kaget waktu dulu kuliah di Amerika. Waktu summer itu ya, yang datang ke gereja semuanya pakai sandal jepit dan celana pendek. Loh, ini tidak hormat kepada Tuhan, gitu ya. Itu dulu pemikiran saya seperti itu, saudara. Jadi tidak heran kalau ada gereja sandal jepit saja, gitu ya. Yang ke-10, boleh nggak pergi ke pernikahan teman saya yang gay? Berikutnya, kalau saya pacaran, boleh nggak mencium pacar saya itu di pipi? Gimana kalau di mulut? Gimana kalau di leher? How far can I go? Silakan debat, gitu kan. Boleh nggak punya tato? Di leher semua gitu ya. Anda bayangkan kalau saya khotbah, tato saya semua di sini. Kira-kira gimana? Anda akan amin, haleluya gitu ya. Atau Anda, ini orang kok kayaknya tidak bisa dipercaya. Is that what you think? Boleh nggak kalau saya itu punya nose piercing? Rambut saya pink misalnya. Boleh nggak beli Hermes dan Louis Vuitton lalu pakai di gereja? Boleh nggak saya endorse calon presiden tertentu? Boleh nggak beli stok cryptocurrency Bitcoin? Boleh nggak nemui tukang ramal? Ngelihat ini loh garis tangan saya. Wah ini ya sebentar lagi nih, sebentar lagi. Wah. Boleh nggak beli lotre? Padahal lotrenya itu untuk ini loh maksud baik, menyumbang sekolah tertentu atau humanitarian cause. Kemis depan 5 juta loh. Dan tadi malam saya baru mimpi ular hitam. Siapa yang tahu nomor berapa itu ya? Berarti Anda sering beli. Nah saudara, ini masalah-masalah yang kita alami hari ini. Dan kalau Anda menjadi orang Kristen, saya sering ditanya, Pak boleh nggak orang Kristen gini? Pak boleh nggak orang Kristen begitu? Ini isu-isunya seperti ini saudara. Dan Alkitab tidak jelas, tidak ada ayat dibilang boleh minum red wine. Oh red wine ada di Alkitab sebetulnya ya. Karena Paulus bilang Timotius, minum red wine supaya lu nggak lemah lambungnya gitu ya. Ada di Alkitab. Tapi yang lain nggak ada saudara. Nah jadi bagaimana? Itu sebabnya Anda hadir hari ini untuk mendengar firman Tuhan, memberikan Anda nasihat bagaimana Injil membentuk hidup Anda, keputusan Anda. Yang kedua, lesson yang kedua. Truth and love go hand in hand. Paulus itu memakai kebenaran dan kasih bersamaan, saudara. Kalau Paulus hanya mementingkan kebenaran tanpa kasih, dia akan bilang begini. Engkau yang lemah dan takut bersalah, takut berdosa kalau makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Enggak usah takut. Keep calm and eat the lamb. Gitu. Eat the meat dan seterusnya. Dia akan bilang bahwa Zeus, Artemis dan seterusnya itu enggak ada. Mereka tidak sembunyi di balik empal. Makan saja. Itu kebenaran tanpa kasih. Kalau Paulus bilang begitu. Sebaliknya, kalau Paulus bilang seperti banyak pemimpin Kristen hari ini, enggak masalah apa yang kamu makan, apa yang kamu enggak makan, yang penting terserah kalian dah, enggak usah ribut, enggak usah berantem. Kalau ada yang mau makan, ada yang enggak mau makan, sakarepmu, rapopo gitu ya. Live in harmony. Kenapa? Karena setiap orang punya versi kebenarannya sendiri, setiap orang punya perspektif yang valid. Jadi tidak usah berantem. Saudara, kalau itu yang Paulus katakan, Paulus berarti sedang memakai kasih tanpa kebenaran. Grace without truth. Tapi seperti yang Anda lihat di sana, ada kutipan dari H.B. Charles Jr. Dia mengatakan bahwa kebenaran tanpa kasih adalah brutalitas.
Dan kasih tanpa kebenaran adalah hipokrisi, kemunafikan, saudara. Apa yang Paulus lakukan? Dia memakai truth and love di dalam menangani masalah ini. Paulus masuk ke dalam isunya, bahkan dia membuat label. Ini yang menarik, saudara. Waktu saya studi ini, ternyata Paulus memakai label, the strong and the weak. Berarti dia membuat pemisahan. Dia membuat penilaian siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut Anda, Paulus ada di pihak yang mana? The strong or the weak? Coba mikir sebentar, supaya nggak ketiduran. Paulus jelas sekali berada di pihak yang the strong. Paulus sedang mengatakan bahwa kamu yang benar secara teologis. Kenapa? Karena berhala itu nggak ada. Kenapa? Karena hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Yehova. Dia setuju dengan the strong. Dia tidak postmodern, saudara, dan mengatakan oh semua benar. No, dia mengatakan theologically the strong is correct. Tapi dia kemudian maju satu langkah dan kemudian mengkritik yang kuat. Bukan yang lemah yang dikritik, tapi justru yang ditegur oleh Paulus adalah mereka yang kuat karena mereka sombong. Isunya bukan apa yang mereka tahu, tetapi mereka sombong akan apa yang mereka tahu. Itu sebabnya dia menaruh tanggung jawab untuk berubah itu kepada yang kuat, bukan yang lemah yang berubah. Yang kuat yang harus berubah. Yang kuat yang harus memakai pengetahuannya, kebenarannya akan teologi untuk tidak menginjak-injak orang yang masih lemah di dalam iman. Jadi Paulus memberitahu kita begini, saudara. Doktrin penting, teologia penting. Tetapi kalau kita menjadi sombong karenanya, Anda bisa menghancurkan iman orang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa knowledge puffs up, love builds up. Maksudnya apa? Pengetahuan buat orang jadi sombong, tapi kasih itu membangun. Saudara, orang-orang yang ada di gereja-gereja tradisional seperti kita, Presbyterian, Reform dan seterusnya, itu yang paling rentan, paling rapuh masuk di dalam bahaya ini. Kita merasa kita tahu secara teologis, akurat, presisinya luar biasa secara teologis, secara doktrin, itu sebabnya yang lain salah, lalu kita menjadi sombong, kita merasa lebih tahu. Jadi summary-nya begini, saudara. Teologi itu penting, theology is important, but if your theology does not move you to love other people, you don't know God rightly. Kalau Anda jadi sombong karena teologi, bukan jadi lebih mengasihi dan lebih rendah hati, Anda belum tahu Tuhan yang benar yang Anda pelajari. Ayat 3 lihat, if anyone loves God, he is known by God. Ada satu komentari yang ditulis David Pryor, dia menulis kalimat yang sangat baik. Saya terjemahkan bebas. Ketika karakter seorang Kristen tidak dikontrol oleh kasih dan tidak bertumbuh di dalam pemahaman yang benar, dia tidak lagi peduli dengan sejauh mana dia kenal Tuhan dibanding sejauh mana Tuhan mengenal dia. Ini kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi kebenaran Kristen itu bukan hanya proporsional, propositional, bukannya masalah proposisi, tetapi harus personal. Karena kalau Anda mengaku Anda kenal Tuhan, Anda juga dikenal oleh Tuhan, dan itu membuat Anda semakin rendah hati, semakin mau mengasihi orang yang berbeda dengan Anda. Sudah tahu berhalanya para orang-orang Kristen yang pintar teologi, mereka jadi sombong. Mereka menjadikan teologi menjadi berhala, mereka menggantikan Yesus. Heran ya, doktrin itu bisa jadi berhala, saudara. Sehingga mereka lebih kayak setan daripada kayak Yesus. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang ketiga. Freedom should be tempered with love. Paulus sedang mengatakan bahwa ya, kamu bebas makan apapun. Roast pork, roast lamb dan seterusnya. Makanan-makanan yang haram itu, gak ada yang haram. Semuanya halal jika diterima. Nanti Paulus teruskan di 1 Korintus 9, 1 Korintus 10. Kalau itu diterima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, semuanya halal. Engkau bebas makan apapun. Tapi semakin kau mengenal Tuhan,
semakin kau belajar untuk membatasi kebebasanmu itu demi orang lain. Itulah gospel shaped decision making. Itu sebab saya tulis di sana, saudara. Dalam komunitas yang dibentuk oleh Injil, kita itu most human, bukan waktu kita itu menuntut hak-hak kita. Tapi pada waktu kita itu menyerahkan hak-hak kita untuk melayani orang lain. Yang keempat, yang terakhir, pelajaran yang terakhir. Treat your brothers and sisters like you treat Christ. Perlakukan saudara-saudaramu seiman sebagaimana engkau memperlakukan Kristus. Saudara, ini kalimat yang saya pikir menjadi summary dari ayat 11, 12, 13. Yuk kita perhatikan sebentar. Karena Paulus membuat satu statement teologis yang menurut saya sangat keren. Ya, dia bilang bahwa ayat 11 itu ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi saudara, cara Anda memperlakukan orang lain yang berbeda pandangannya dengan Anda, yang lebih lemah iman, merasa bersalah dalam banyak hal yang mestinya nggak usah. Itu sama dengan Anda memperlakukan Kristus. Untuknya dia telah mati. Yesus pernah bilang begini di Matius 25. Apapun yang kau lakukan bagi seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagi aku. Kalau Anda kasih minum kepada orang miskin, pada orang yang gak punya air, Anda sedang melakukannya bagi Yesus. Bukan bagi dia, bagi Yesus. Makanya kalau saya khotbah ini ada yang ngasih air pada saya, Anda melakukan bagi Yesus, bukan bagi saya, saudara. Selama ini belum ada memang. Tapi gak apa-apa, saya punya air sendiri di sana. Ayat 12, Anda lihat ya. Kalau Anda sedang melakukan sesuatu, melukai hati nurani mereka yang lemah, pada hakikatnya engkau berdosa seperti terhadap Kristus. So, ini satu kristologi teaching yang sangat luar biasa. Kalau Anda menyakiti tubuh Kristus, Anda sedang menyakiti kepalanya, yaitu Kristus sendiri. Ayat 13. Ini yang menurut saya menjadi konklusi dari konviksi Rasul Paulus. Dia mengatakan, apabila makanan jadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Saudara bisa ngomong seperti itu kayak Paulus? Kalau aku minum bir atau wine atau vodka atau whatever itu menjadi batu sandungan, aku tidak akan pernah lagi menyentuh alkohol. Kalau pergi ke karaoke membuat orang itu jadi menjauh dari Kristus, aku nggak pernah lagi akan karaokean. Saudara, ini cara bagaimana Injil membentuk cara kita membuat keputusan. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begini? Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa sampai kepada konviksi yang Paulus katakan? Mari kita lihat yang ketiga dan terakhir, motifnya. Motivasi Rasul Paulus, rasional Rasul Paulus. So, jawabannya ada di ayat yang ke-8. Ya, ayat 8 itu dalam bahasa Indonesia bilang begini. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita nggak rugi apa-apa kalau makan, nggak untung apa-apa kalau kita nggak makan. Dalam bahasa terjemahan lain, The Message itu bilang begini. God does not grade us on our diet. Bukan gini saudara, Anda itu makan sayur, Tuhan lebih sayang. Ya, bagi Anda yang vegetarian, Tuhan lebih sayang kepada Anda daripada yang pemakan daging, karnivor gitu ya. No, apa yang Anda makan gak ada hubungannya. Ketaatan agama Anda tidak membuat Tuhan itu semakin sayang kepada Anda. Agama itu bilangnya begitu saudara. Kalau Anda semakin taat, Anda semakin bermoral, Anda semakin beramal baik, Tuhan akan melimpahkan berkatnya lebih lagi kepadamu. Itu agama. Itu sebabnya ada 5 pilar. Ada 8 langkah. Di banyak agama-agama itu saudara. Tetapi Injil beda. Injil mengatakan bahwa engkau dibenarkan bukan karena apa yang kau lakukan bagi Tuhan. Engkau dibenarkan, diterima oleh Allah karena apa yang Yesus sudah lakukan bagimu ketika dia mati di atas kayu salib.
Engkau tidak dinilai berdasarkan apa yang kau makan, apa yang kau lakukan dan tidak lakukan. No. Engkau dinilai berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Mati bagimu, itu sebab engkau diterima. Nah saudara, apa implikasinya bagi orang yang lemah dan orang yang kuat? Bagi orang yang lemah saudara, sekarang Anda bisa berhenti bilang begini. Kalau saya makan makanan yang dipersembahkan pada berhala, kalau saya melakukan ini dan itu, apakah Tuhan akan memberkati saya lebih lagi? Kalau saya ngasih persembahan lebih banyak di gereja, apakah cuan saya lebih besar? Jodoh saya lebih enteng? Ujian saya lebih mudah jadinya kalau saya banyak pelayanan? Saudara, Anda tidak lagi berpikir seperti itu. Karena Anda sadar satu hal. Tidak ada hal apapun yang saya bisa lakukan untuk membuat cintanya menjadi lebih besar kepada saya. Dan tidak ada hal yang saya bisa lakukan untuk membuat cintanya itu berkurang pada saya. Saudara tahu kenapa? Karena cintanya sudah diberikan full di atas kayu salib bagi Anda dan tidak bisa diutak-atik diganti. Yang kita belum paham itu adalah apresiasi kita terhadap cinta Yesus. Tapi cintanya sudah diberikan kepada Anda. Itu kalau Anda yang lemah. Kalau Anda yang kuat saudara, kalau Anda orang yang sudah tahu banyak hal dan seterusnya, Anda akan sadar bahwa meskipun saya sudah diterima oleh Tuhan, saya masih punya banyak kekurangan, kelemahan dan dosa. Itu sebabnya waktu saya relate sama orang lain, saya tidak akan menjadi superior. Karena orang yang berbeda pandangan dengan saya, bahkan orang yang berbeda agama dengan saya, mungkin orangnya lebih baik, lebih saleh, lebih taat, lebih bijaksana dan seterusnya. Dan saya tidak akan kaget. Kenapa? Karena saya diselamatkan bukan saya lebih baik, lebih taat, lebih bijaksana. No. Saya diselamatkan karena kasih karunia. Itu sebab kalau ada orang Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya, bahkan orang kafir, orang ateis yang lebih baik daripada orang Kristen, saya nggak akan kaget. Karena saya sendiri tidak diselamatkan karena amal baik saya dan ketaatan saya. Anda paham itu? Jadi Anda tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Tapi yang Anda lakukan begini. Anda bisa bilang, saya tidak setuju dengan pandanganmu. Saya tidak setuju dengan gaya hidupmu. Saya tidak setuju dengan keputusanmu. Tapi engkau adalah orang yang mungkin lebih baik dari saya. Itu sebab saya tidak akan merasa sombong dan lebih tinggi daripada engkau. Yang terakhir saudara, benar-benar terakhir adalah the strong itu menunjuk kepada Yesus sebetulnya. Yesus itu adalah the strong yang memahami dan menerima yang lemah, bahkan masuk ke dunia orang yang lemah dan mati bagi mereka sebagai orang yang lemah. Saya tulis ini dalam slide, dalam semua lengkap saudara supaya Anda bisa mengikuti. Dunia memberitahu kita toleran itu hari ini, jangan kasih tahu orang itu salah. Itu namanya toleran. Jadi Anda lihat, Anda nyetir ya, ada orang yang satu arah tapi dia terobos gitu ya. Ya biarinlah, kita toleransi. Nah itu konsep dunia saudara. Tapi Anda tahu, di atas salib, Yesus yang kuat itu, dia sedang membuat judgment sebetulnya. Bahwa Anda salah, bukan hanya salah, Anda berdosa, Anda terhilang tanpa pengharapan dan tidak bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Itu yang Yesus sedang katakan waktu dia mati di atas kayu salib. Tapi at the same time, dia memberikan kepadamu penerimaan yang luar biasa. Dia memberikan dirinya kepadamu pada waktu Anda salah, pada waktu Anda terhilang, pada waktu Anda tidak peduli, bahkan pada waktu Anda masih benci dia. Yesus tidak menunggu sampai Anda itu berubah dulu baru dia mengasihimu. Tapi dia menyesuaikan secara radikal hidupnya bagi Anda. Dia masuk kepada kelemahanmu dan dia menerimamu pada waktu kita masih membenci dia. Saudara, Injil membentuk keputusan kita dengan membawa kita berubah dari pengetahuan yang membuat sombong menjadi kasih yang membangun, dari personal freedom kepada orang yang selalu kita pikirkan dan prioritaskan. Bagi Anda yang belum Kristen hari ini, inilah Injil Kristus. Inilah kasihnya yang diberikan kepada Anda. Dia siap menerima Anda apa adanya. Maukah Anda datang kepadanya? Bagi Anda yang sudah Kristen, mari kita berhenti tanya,
Loh, ini kan hak saya. Ini kan hidup-hidup gue. I'll do whatever I like. Kita berhenti berpikir seperti itu. Tapi kita berkata, hak apa yang aku harus serahkan untuk bisa melayani orang lain. Kita tidak lagi bertanya, apa preferensiku. Kita bertanya, bagaimana aku bisa mengekspresikan Kristus bagi orang tersebut. Karena itu yang dia lakukan bagiku. Dia menyerahkan haknya untuk mati bagiku. Saudara, maukah Anda berubah seperti itu? Karena Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.